pertamanya gue pikir itu masjid. Pertamanya karena bentukannya kayak begitu. Ternyata pas dilihat-lihat lagi itu mungkin semacam candi. Dikasih dead experience gitu sama salah satu coach gue gitu kan. Dan gue ketemu sama almarhum adik gue dan almarhum kakek gue. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ovan. Gue Jimmy. Ketemu lagi di Indigos, Indonesian Goib Story. Indonesian Goib Story. Berapa kali dalam hidup lo memediumisasi mereka? Wih, Aduh, Sering nggak? Lebih dari satu kali? lebih Biasanya lumayan lah sering. tujuannya apa? Iseng. ngobrol. Iseng. Gak ada temen ngobrol. Karena biasanya tuh kadang kalau gue tuh kalau misalkan mereka pengen ngobrol, mereka sengaja datang kan. Dan kalau misalkan gue tahan, gue capek. Karena harus ngasih energi yang banyak supaya mereka nggak masuk kan. Akhirnya kalau misalkan gue udah males dan gue yang kayak ya udahlah lu mau ngapain ya udah mending lu masuk aja gitu. Oh. Dan abis mereka selesai kepentingan mereka pergi sendiri. Tapi setelah itu mempengaruhi nggak sih ke fisik kitanya? Capek sih biasanya. Capek. Capek aja, Capek. nggak ada yang lain kan? Enggak. Kan ibaratnya kalau apa sih kalau kayak barang tuh sering dimasukin jadi doll gitu. Jadi gampang nggak Enggak, masuk. tapi biasanya dehidrasi. Nah, Dehidrasi. haus. Jadi karena mungkin yang gua tahu itu kan badan kita itu elektromagnetik ya. Mereka juga energi elektromagnetik. Jadi mereka nyerap air banyak. Jadi harus banyak-banyak minum air. Dan sebelum tidur itu biasanya minum air harus banyak. Makanya kenapa pas bangun tidur kan pasti haus kan. Gitu. Berarti Pokari bisa sweat. Elektrolitnya terpakai elektrolitnya. Jadi lu harus minum. Duh, nggak ada sponsor sih ini brengsek. Bisa dimasuk-masukin padahal. Berarti bisa kalau pengen ngobrol nggak harus kita masukin kan. Bisa ngobrol gini aja gitu kayak kita ngomong sendiri bisa kan. Bisa. Tapi tenaganya lebih gede gitu. Butuh tenaganya lebih gede. Sebenarnya kalau misalkan gue emang lagi sendirian ya gue bisa ngobrol sendiri. Tapi kalau kadang-kadang mereka tuh pengen ngobrol tuh bahkan bukan sama gue, tapi sama kalian gitu. Jadi mereka maksa pengen masuk tuh supaya kalian pun bisa ngobrol sama mereka. Kalau misalkan gue cuman sendiri mah nggak perlu masuk juga. Paham Iya, gitu. paham, Merekanya mau kayak gimana gitu kan. Nah, tadi kan lu bilang apa? Yang namanya mediumisasi dengan kesurupan beda. Rasanya tuh beda nggak sih? Gue belum pernah kesurupan, Pak. Oh, belum pernah. Tapi kalau untuk sampai 80% mereka masuk, gue pernah. Gitu dan itu nggak kekontrol. Nggak kontrol kan? nggak kekontrol. Gue ada di situ tapi dia bisa teriak-teriak misalkan dia lagi marah nih gitu kan, wah dia jerit-jerit kayak gimana, dia sampai pengen naik ke atas gitu kan, tapi gue yang udah yang ntar dulu gitu kan, dalam kepala gue tuh gitu masih bisa kayak gitu, cuman buat ngontrol dia supaya berhentinya tuh agak susah karena dia udah nyampe 80% gitu masuknya. Kayak gini nih, ini ilustrasinya cocok banget sama si film Thor. Ingat gak? Pas si Hulknya, anjir kata si Hulknya. Iya benar, kayak gitu. Gua tuh ya, itu sama dulu banget. tuh kalau berubah jadi Hulk tuh kita tuh berada di setir yang sama. Sekarang gue ngerasa gue dimasukin ke bagasi terus dikunci, jadi dia ngontrol semua gitu. Iya, Kayak gitu. Gitu. Jadi Kayak si Hulk gitu. Kayak Hulk bener, seriusan kayak Hulk. Jadi dia tetap ada, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Badannya dipakai aja. Iya. Kayak dikunci di bagasi mobil terus dia yang nyetir, anjir. Ya bener juga sih kalau gitu. Sepengalaman temen gue yang katanya pernah kesurupan, kalau kesurupan tuh mereka nggak sadar sama sekali. Pas bangun tuh yang kayak gue kenapa, gue nggak inget apa-apa gitu. Nah, Katanya. soal kesurupan gue pernah punya pengalaman kayak gini. Jadi waktu itu ada teman gue kesurupan, kan dibacain surat-surat, terus diketawain sama teman gue jangan dibacain surat, bacain Pancasila, pokoknya bercanda lah mereka ya. Sampai akhirnya teman gue yang bercanda itu datang megang handphone tuh, handphonenya di-miss-callin, ditaruh di kepalanya ke badan tapi sembuh. Jadi kayak ada ditaruh, jadi lu tidur nih misalkan, tidur telentang gini kan, taruh handphone di bawah, di-miss-callin nih handphone yang di atas ke bawah, digituin sama dia kayak udah Kayak di sembuh scan tuh. gitu. Hah? Sadar Oh, aja, iya. gue di situ ini bercanda bener gak sih? Terus dia cuma bilang, lo mah gak bakal ngerti Van katanya gitu. Canda kali itu Mungkin Kagak ya, ngerti. mungkin ya. Tapi kondisinya emang yang kesurupan tuh bukan orang yang dekat sama mereka. sama yang di handphone itu juga. Maksudnya? Ya yang megang handphone tuh nggak dekat juga sama orang yang kesurupan. Iya. Kalau bercanda juga ngapain gitu. Iya bener. Ya mungkin dia punya sesuatu energi dari diri dia sendiri sih yang akhirnya bisa
Dia percayanya sama handphone kayaknya set gitu. Pura-pura pakai handphone. Iya, Padahal bukan. mungkin ya, nggak tahu. Perjalanan gue yang paling seru apa sih? Perjalanan astral gue yang paling seru apa? Perjalanan astral. Perjalanan Perjalanan astral. astral. Gue apa yang kemarin doang gue ceritain itu, Pak? Ceritain lagi. Nggak, jadi waktu itu tuh dulu gue nggak tahu itu ngastral atau gimana, gue nggak paham. Karena gue waktu itu lagi meditasi, gue sendirian, gue cuman yang bermeditasi, dan gue waktu itu lagi curious banget sama yang namanya apa tuh Pak? Tempat apa tuh namanya? Akashic Record. Apa tuh? Akashic Record. Iya. Jadi apa namanya, perpustakaannya semesta gitu loh. Jadi semua kejadian, semua hal yang ada di dunia ini tuh ada recordnya di sana. Servernya. Nah, pada saat itu gue lagi curious banget sama si Akashic Record itu kan. Akhirnya gue bermeditasi. Pas gue meditasi itu gue kayak diajak sama seseorang. Dia tuh pakai jubah kayak yang kemarin dia ceritain tuh apa? Yang di Assassin's Creed gitu. Iya. Tapi dia si tombaknya tuh nggak gitu, nggak buat bunuh orang gitu ya. Jack the Ripper. Iya, Nggak gitu, dia bukan cuman Jack the Ripper. dia cuman kayak tongkat tapi bersinar banget gitulah si tongkatnya. Dan jubahnya warna putih. Itu mahal gitu. tuh itemnya tuh kalau dijual di game online. Terus itu gede si orangnya, jadi gue tuh cuman kayak segininya dia tuh kayak ayo kalau mau tahu aku ajakin. Jadi kita tuh kayak terbang di atas awan pertamanya, terbang terus gue ngeliat kayak si lapangan gitulah, lapangan gitu, ya bukan lapangan, dataran lah, tapi kayak dari jauh banget gitu kan. Akhirnya diajak turun sampai akhirnya gue ngeliat kayak pertamanya gue pikir itu masjid. Pertamanya karena bentukannya kayak begitu. Ternyata pas dilihat-lihat lagi itu mungkin semacam candi kayaknya ya. Terus tapi pas gua mau ke sana, dia bilang gini, kamu kalau mau ke sana jangan dulu, kamu belum siap, kamu harus belajar dulu yang banyak di alam sini, dia bilang, baru nanti kalau misalkan kamu udah selesai kamu boleh ke sana. Terus ya gue penasaran kan apa yang harus gue pelajarin lah, gue nggak tahu. Akhirnya dia bilangnya coba aja baca dulu semua kitab suci di dunia ini, yang ada di dunia ini dari semua agama. Dia bilang gitu, kalau misalkan udah selesai, kamu udah siap, kamu bisa ke sana. Baca doang kan? Iya, dibaca doang, dipahami mungkin ya gitu kan. Waduh, gue Quran aja belum hatam, gue bilang apalagi semua. Tapi ternyata pas gue kemarin cerita si bapak ini, dia bilang mirip. Candinya ya kan mirip kan, gue pikir itu sama candinya, ternyata beda. Bentukannya beda gitu, beda lah. Kok bisa sama sih? Itu ada yang penjaga kayak gitu, yang kayak wanderer gitu kan? Itu gue nggak paham, mungkin memang penjaga, nggak tahu ya, mungkin gue balik lagi mungkin dari pemahaman diri gue sendiri mungkin ya, gue memproyeksikan bahwa kayak setiap gitu. Yang menjaga tuh seperti itu, jadi akhirnya dia munculnya kayak gitu. Gitu kayak mungkin kalau misalkan orang apa tuh namanya mati suri, itu kan misalkan kalau orang Kristen mati surinya ya ketemunya sesuai kepercayaan dia gitu kan, pas Muslim sesuai kepercayaan dia juga gitu. Gue waktu itu pernah kayak dikasih death experience gitu sama salah satu coach gua gitu kan. Jadi pertamanya dia tuh cuma nunjukin video gitu kan, video terus kayak orang-orang ditahan tenggorokannya, nadinya 2 detik doang gitu. Terus dia pas balik lagi tuh katanya mereka menceritakan pengalaman dia di alam setelah meninggal. Tapi mereka pas si coach gue ngeliatin itu, mereka belum ngasih testimoni apa yang kalian lihat di sana. Terus akhirnya dia yang Rista mau nyobain nggak, siapa apa ya, dia pun penasaran bener enggak semua sama enggak pengalaman semua orang, karena kalau mati suri kan beda-beda kan pengalamannya. Akhirnya gue yang penasaran, mau dong gitu, sambil direkam gitu, karena gue nggak percaya kalau misalkan, maksudnya gue pengen ada buktinya gitu. Pertama kali dicoba itu gagal. Pas pertama
Terus dia yang ya udah gagal gitu kan. Cuman gue yang pengen lagi nyobain lagi karena gue pengen nyoba gitu. Akhirnya yang kedua kali itu berhasil. Jadi pas gue ditahan 2 detik itu gue pergi entah kemana kayak astral projection yang tapi astral projection itu hitam kan. Ini tuh putih Pak. Semua putih. Tempatnya tuh gue nggak tahu di mana tapi serasa familiar banget tempatnya. Dan gue ketemu sama almarhum adik gue dan almarhum kakek gue. Dan kita cuman ngobrol-ngobrol kayak Neng ngapain di sini gitu pakai bahasa Sunda gitu kan. Terus yang wah segala macem itu agak lama menurut gua di sana tuh gua lama. Pas gua balik lagi gua bahkan lupa gua siapa, gua di mana, gua lagi ngapain, gua sama siapa. Itu kayak hilang ingatan per sekian detik sampai akhirnya. Dan pas balik lagi tuh kayak semua tuh kayak masuk seret gitu, kayak apa ya, energinya tuh kayak balik lagi, si rohnya tuh balik lagi kayak dingin, kayak abis keluar dari air gitu loh. Kayak gitu. Terus akhirnya gue lihat videonya itu beneran cuma 2 detik Pak. Hah? Seriusan. Dan itu tuh si pas gue ditahan itu kayak orang sekarat tau gak sih yang kayak gitu-gitu. Itu kayak begitu di videonya. Tapi udah gue hapus sih videonya. Kayak gitu dan cuma 2 detik. Akhirnya gue balik tapi gue berasa lama dan itu nggak kerasa sakitnya. Pas sakit kayak si sekaratnya itu nggak kerasa sama sekali. Gue cuma lihat di videonya, kok gue kayak begitu ya, serem banget gitu. Kayak orang mau mati beneran. Dan dulu, nah ternyata pas testimoni dari orang-orang di video tersebut pas diliatin itu tuh mereka bilangnya sama. Jadi kayak tempatnya tuh putih, serasa familiar tapi nggak tahu di mana, dan mereka ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal yang mereka sayangin. Gitu. Itu doang sih. Tapi dari situ gue yang kayak mungkin bener kali ya kalau meninggal tuh kayak gitu, nggak serem sih menurut gua gitu. Tapi tetap aja pas kejadian itu gue takut mati. Nah gue sebenarnya pengen nyoba sih, tapi gue belum pernah nyobain itu ke orang lain. Tapi gue kayak pengen eksperimen gitu loh Pak, karena nggak ke orang lain, karena gue beberapa kali nyobain sendiri kayak susah banget ya. Pas udah mau gue bernapas lagi gitu kan. Karena gue pengen sebenarnya dari apa yang gue pelajarin ini gitu kan, gue pengen ngebuktiin bahwa ini tuh bisa terjadi ke semua orang. Jadi nggak cuman satu orang halu gitu kan. Jadi kalau misalkan memang fakta ya bisa dibuktikan ke semua orang gitu. Makanya gue pengen, bukan penasaran sih, tapi kayak pengen ada eksperimen kayak bener nggak ya yang gue alamin tuh dialamin sama orang lain juga. Gitu. Memang gue ngeliat video orang-orang ngasih testimoni kayak gitu, cuman kan dari orang yang benar-benar gue kenal kan gue nggak tahu. Iya. Gitu. Lu inget nggak beberapa episode yang lalu gue bilang gue nggak mau tahu sama hal kayak gini. Biasanya makin sini makin jadi pengen gue. Mampus lo, takdir itu. Udahlah, jangan ditolak, terima. Apalagi channel kita gitu-gitu kan, begini gitu. Jangan Diterimain lah Pak. Takut jadi masalah gue. Lah, kok masalah? Jadi duit. Wah seru juga ya. Seru ini. Ini yang kemarin habis menghadiri 1 jam. pernikahan gaib gitu. Hah? Oke. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini last. Aduh muncul. Paling baru soalnya bulan Nih kemarin. katanya baru ada pernikahan gaib baru datang, gimana? Kayak batik juga nggak tuh? Ini cakep nih headline nih, menghadiri pernikahan gaib. Iya benar. Duh, gimana ya nyeritanya dari mana Pak? Si Bapak nih buka-buka ini aja. Coba gimana? Aduh, gimana ya mulainya ya? Mau diceritain semuanya boleh, mau ada yang ditutupin juga boleh. Enggak Mulai jadi dari yang ini yang meeting meeting. bareng lu. Ada WO-nya di sana? Enggak. Gue kira ada WO-nya juga. Dari nonton YouTube-nya Om Hao. Oh, dari nonton YouTube-nya. Oh, bukan. Pertamanya tuh enggak, jadi ada temen gue nginep di rumah waktu itu tuh. Terus dia tiba-tiba ke-trigger nanyain tentang Pantai Selatan, kerajaan Pantai Selatan lah, yang kayak gitu-gitulah. Itu tuh sebenarnya ada atau enggak sih gitu kan. Terus ya gue sepengetahuan gue ya gue kasih tahu ke dia gitu. Tiba-tiba ada yang datang lah, terus dia maksa pengen masuk ke gue, dia pengen kayak perkenalan lah mungkin gitu. Akhirnya ya udahlah, karena dia energinya besar juga gitu kan, kalau gue tahan guanya capek, akhirnya ya udahlah masuk aja gitu. Akhirnya dia masuk, dia ngomong sama temen gue kalau pengen tahu gitu. Pertamanya bahasanya sih aneh, cuman gue kayak
bisa bahasa Sunda nggak sih, translatein dong gitu kan. Akhirnya dia ngomong pakai bahasa Sunda. Terus dia pokoknya intinya kalau misalkan pengen tahu ya ini aku ada. Tapi bukan si Ibu Ratu ya, bukan ya. Dia kayak cuman penjaganya, kayak apa ya, prajuritnya mungkin lah, kayak gitulah. Memang ada, dia bilang gitu. Kalau pengen tahu, dia bilang. Akhirnya udah perkenalan sama temen gue. Sebelum pergi tuh dia ngomong ke gue pribadi, kayak nanti datang ya ke pantai, dia bilang gitu. Ke pantai bulan purnama, pokoknya dia tuh gitu. Cuman gue yang kayak udah, terus gue yang kayak ngapain ya gue ke pantai gitu kan. Gue yang kayak udahlah gue ignore aja gitu. Terus cuman gue tuh tiba-tiba mendekati bulan purnama tuh gue kayak pengen ke pantai. Terus gue kayak Pelabuhan Ratu gitu kan. Terus tapi gue mikir lagi kemana ya, tiba-tiba gue kayak Jogja aja gitu. Terus gue yang ya udahlah, nanti beberapa hari lagi gue ke Jogja. Enggak, gue rencana tuh pengen ke Jogja tuh tanggal 15. Pokoknya gue ke Jogja tanggal 15, kan nggak bulan purnama juga gitu kan. Akhirnya ya ngapain juga kan bulan purnama gitu. Ya udah tanggal 15 deh gue rencananya gitu. Tiba-tiba pas beberapa hari sebelum nggak ada satu hari satu malam, gue tuh kayak besok aja deh ke Jogjanya gitu. Pas waktu itu gue nonton YouTube si Om Hao sama si Sarah Wijayanto kalau nggak salah, dia lagi ke Pantai Parangkusumo. Terus mereka ngejelasin katanya lagi ada pernikahan di sana tuh, pernikahan goib, dan mereka diundang. Jadi kayak pernikahan dari kerajaan pantai laut selatan sama dari Merapi kalau nggak salah, yang dinikahkan itu. Dan mereka salah satu undangan karena mereka salah satu keturunan dari mereka, beliau-beliau gitu kan. Terus akhirnya dari udah nonton YouTube itu ke-trigger lah entah apa itu, tiba-tiba yang menjaga gue tuh pada dateng gitu. Pada dateng, terus karena gue capek, udah gue sambil tiduran aja ngikutin kalian mau ngobrol apa gitu, karena banyak banget yang datengnya gitu. Akhirnya yang ngejaga tuh karena bukan cuman yang ngejaga gue, ada yang dari nyokap, ada yang dari kakek, ada segala macam semua lah gitu. Akhirnya mereka berkumpul, mereka meeting kayak yang satu kubu mereka bilang kayak enggak, lu nggak boleh kesana gitu, karena kita dari daerah sinilah, maksudnya daerah Sunda gitu ya. Kayak janganlah kesana, janganlah kesana karena ada histori yang entahlah gitu kan ya sama yang sana gitu. Cuman ada lagi yang datang yang kayak ya udahlah gitu, ngapain sih gitu kan, namanya juga diundang gitu, ya udah pergi aja. Sampai akhirnya mereka meeting semalaman sampai akhirnya memutuskan kayak ya udah lu boleh pergi gitu. Terusnya temen gue tuh datang tuh malam-malam tanpa bilang gitu, dari Bandung ke Cimaung tuh, dia jam 10 malam cewek datang tiba-tiba nongkrong. Pas gue bangun, kamar gue kan gelap kan, dia badannya tuh gede gitu. Terus gue ini setan atau apa, badannya gede banget gitu kan, ngebelakangin gue. Tiba-tiba temen gue, terus pas gue cerita sama dia, gue kayaknya mau ke Jogja deh besok, kalau nggak lusa lah, gue bilang gitu. Terus dia yang kayak gue juga mau loh, nggak tahu dari kenapa kemarin tuh gue pengen ke Jogja gitu, udah barengan aja yuk gitu. Akhirnya kita barengan ke sana ke Jogja. Terus gue bilang kalau gue mau ke Pantai Selatan, ada yang ngundang lah, dan kebetulan dia juga open minded dengan hal tersebut gitu. Akhirnya kita ke sana sama satu teman gue dari Jogja, asli Jogja gitu. Terus akhirnya kita ke sana tuh, kita nggak sengaja baju kita tuh putih-putih semua pas ke pantai itu, dan ternyata itu adalah tanggal 15 Suro. Jadi bukan 15 September. Gue mikirnya gue mau ke sana tanggal 15 September, ternyata 15 Suro dan itu bulan purnama. Gitu. Terus pas gue ke sana, kayak teman gue yang dari Jogja tuh kalau ke Parangkusumo katanya kan ada batu peninggalan apalah gitu ya. Jadi mereka tuh pada berdoa dulu di sana apa gitu kan. Akhirnya gue ke sana, gue yang cuman duduk aja kayak meditasi gitu kan. Gue yang izin lah gue kesini gitu. Tiba-tiba pas gue lagi meditasi itu kayak gempa, Pak. Kayak kayak gitu-gitu, kayak gempa. Terus ada gue nggak lihat bentukannya gimana, tapi ada shape-nya itu perempuan. Terus dia cuman kayak bilang makasih ya udah datang ke sini. Baru loh, dia bilang gitu, dari sebelah sana
mau datang ke sini menghadiri undangan kita gitu, makasih banyak, yang kayak gitu, sambutan doang lah gitu kan. Terus dia akhirnya kayak mau nunjukin kerajaannya dia. Jadi pas gue meditasi itu gue berasa ada di dalam air di laut tapi terang gitu, si birunya tuh biru terang banget. Terus dia kayak ngajakin ayo ke sana yuk kalau mau lihat gitu. Cuman gue yang ntar gue gak bisa balik gimana ya gitu kan. Tiba-tiba gue pingsan di sini, teman-teman gue repot kan. Ntar dulu deh gitu, gue dari sini dulu aja gitu. Akhirnya oh ya udah dari situ akhirnya tuh kayak, jadi pas gue datang ke sana itu tuh kayak udah rame banget Pak. Jadi kalau misalkan kerajaan manusia itu banyaknya prajuritnya tuh laki-laki, ini tuh cewek semua gitu, kayak cewek semua. Yang gue lihat tuh cewek semua, cantik-cantik, tapi ya itu bentukannya ada yang aneh-aneh, ada yang ular, ada yang naga, ada yang macam-macam lah binatang-binatang laut gitu ya. Tapi cantik, kayak gimana sih kita ngelihat kucing tapi kucingnya cantik gitu, kayak gitu. Terus mereka tuh yang kayak ngasih jalan, jadi yang gue lihat tuh itu jalannya tuh terang banget. Nah itu tuh jalur dimana kalau misalkan pengantin tuh antrian situ. Salaman pengantin, nah ke situ gitu. Akhirnya gue kesana. Kita cut dulu ya. Cut dulu lah. Apa tuh tadi lupa lagi? dari jalur aja. Nah dari jalurnya itu, nasi jalur yang terang itu tuh, jadi ada pinggir-pinggirnya tuh kayak ada pagar ayu. Cewek semua tapi gitu dia, jadi kayak pada duduk gitu loh, emok, bahasa Sunda nama emok gedingan ya, yang duduk kayak cewek gitu loh, duduk tapi duduk, kakinya gitu, gitu. Anjir nggak bisa kita mah. Pada duduk gitu kan, dan ada yang ngegiring, ada yang nemenin gitu. Jadi pas aku jalan tuh itu rasanya berat banget karena mereka nahan, nggak boleh jalan cepet-cepet. Jadi harus pelan-pelan banget. Gimana sih pelan-pelan gitu? Jadi kayak kaki tuh berat banget gitu kan. Temen-temen aku tuh yang berdua tuh mereka udah jalan cepet-cepet gitu. Mungkin karena mereka tidak lebih sensitif gitu ya. Jadi mereka nggak ngerasain gitu. Tapi pas yang aku rasa tuh jalannya tuh harus pelan-pelan banget. Jadi kayak malu sendiri aja gitu kalau misalkan jalan harus cepet-cepet gitu. Terus tahu nggak sih kalau film-film kolosal di kerajaan, ada dari kerajaan ini datang dibilangin ini dari sini, nah itu tuh kayak disebutin gitu. Dan itu sumpah itu pengalaman pertama banget, dan gue malu sih sebenarnya, kayak anjir kok orang banyak yang ngeliatin gitu, padahal nggak ada orang sih gitu, maksudnya orang cuma beberapa, cuman kayak penuh banyak banget gitu yang menyambut, jadinya kan kayak nervous sendiri gitu loh, malu gitu. Nah pas jalan itu hujan, tapi hujannya tuh kayak kebawa angin gitu loh, jadi kayak disemprot sama air gitu, disemprotin air, jadi hujannya tuh kayak begitu, carang-carang kalau bahasa Sunda mah, si hujannya tuh kayak gitu-gitu, kayak di spray gitu. Akhirnya jalan, pas nyampe di pantai itu di pinggir laut, itu makin kenceng si airnya makin kenceng, itu kan ombak tuh, kita malam-malam waktu itu habis Isya kesana tuh. Abis Isya, terus si airnya tuh gelombangnya tuh tinggi banget, yang asalnya ombaknya sejajar itu tiba-tiba ngebuka Pak, terus yang aku lihat sih entah itu halu entah gimana gitu, emang banyak. Jadi pas ngebuka itu tuh mereka pada keluar kayak ngebukain buat si ibu ratunya, mau kayak bukan cuma nyambutnya tuh cuman kayak iya terima kasih udah datang, cuman kayak gitu doang sih sebenarnya. Terus pas udah ngebuka ombaknya, tiba-tiba ada ombak dari tengah gitu, ngegulung gede banget. Dan itu beliaunya ada di situ. Gitu. Jadi yang gue lihat tuh ya itu, gue nggak bisa mendeskripsikan. Jadi gue nggak melihat kayak kereta kencananya, tapi memang ada sebuah apalah gitu ya, kayak mungkin kereta kencana lah katakanlah gitu ya. Dan di pinggir-pinggirnya tuh kayak prajuritnya itu ya itu makhluk-makhluk laut di pinggirnya tuh, ada yang cewek juga, ada yang naga, ada yang ular, ada yang macam-macam lah makhluk-makhluk laut gitu. Terus si ibu ratunya pas udah mau ngedeket tuh, teman aku yang orang Jogja tuh tiba-tiba dia gini, teh aku mau duduk ya, dia bilang gitu. Ya udah sok aja duduk, aku bilang gitu. Dia duduk, dia nggak sadar dia tuh duduk tuh karena memang ada ibu ratu di depan dia. Tapi dia nggak sadar. Oh jadi kayak dia cuma dapat feelingnya doang, dia pengen hormat gitu, karena mungkin dia turunan juga kan, dia orang Jogja asli kan gitu. Akhirnya dia duduk gitu. Yang temen gue yang satu lagi dia malah ketakutan, dia nggak ngelihat apapun, tapi dia kayak
Cuk gue takut Cuk gitu kan, gue pengen pulang Cuk, aku kok takut banget ya gitu. Yang kayak gitu. Terus yang akhirnya si ibu ratunya yang kayak oh iya makasih udah dateng gitu kan, ya udah silahkan gitu. Akhirnya dia pergi lagi, kita pulang, dan itu tuh jalur pulangnya tuh beda lagi, bukan jalur yang itu. Jadi pas temen gue yang mau masuk ke situ lagi tuh yang kayak jangan ke situ malu soalnya banyak yang dateng kan gitu, ke sebelah sini aja gitu. Akhirnya udah pulang, kita nyampe parkiran itu udah selesai hujannya. Jadi kayak hujannya tuh kayak mungkin dari air laut yang keluar cipratan kayaknya sih, karena abis itu selesai udah nggak ada hujan. Itu ombaknya kebuka, beneran ngebuka. Temen gua pun mereka melihat itu ombaknya mau buka. Itu temen yang nggak bisa Nggak bisa kayak gua gitu biasa. Iya. Makanya si temen gua yang satu lagi yang bukan orang Jogja tuh ketakutan karena kok bisa kayak gitu ya, gue takut gitu. Nggak ada rekamannya ya? Nggak ada, gue tidak rekam, tidak foto. Kayaknya nggak bisa juga kayaknya kalau ada yang ngerekam. Tapi mereka ada foto-foto keluarga gitu nggak sih kalau kawinan? Nggak paham ya Pak ya? Pertanyaannya aneh banget sih. Ininya mana fotonya? Mungkin ada ya dokumentasi ya. Ada WO-nya. Ada WO-nya. Nggak paham gue yang itu. Kok banyak orang, gue baru tahu sih itu. Wow banget sih, gue pengen. Dan katanya mereka tuh pesta itu 40 hari 40 malam katanya. Dan ya, itu pun yang dibilang sama si Om Hao di YouTube-nya itu gitu, 40 hari 40 malam. Dan pas mereka datang itu memang mungkin ya yang gua rasa itu undangan untuk keluarga. Maksudnya keluarga tuh yang kayak turunan-turunan mereka itu datangnya pada tanggal segitu. Sedangkan pas tanggal gua tuh kebetulan memang dari pihak undangan aja gitu. Bukan dari keluarga, bukan dari keturunan gitu. Jadi ya. ada 2 acara kayaknya begitu ya. Dan itu ya emang banyak banget sih, pokoknya selama Suro, dan katanya tuh si pesta puncaknya itu sebenarnya tanggal 1 Suro. Cuman gua kebagian tanggal 15 Suro buat datang ke sana menghadirinya gitu. Itu yang nonton banyak. Nonton apa? Makhluk manusia apa? Manusia yang datang ke situ. Manusia yang Ada beberapa sih, ada beberapa. Dan kebetulan pas gua kesana tuh itu mereka lagi ada wayang, pagelaran wayang. Jadi memang mereka percaya bahwa itu lagi ada pesta, dan mereka pun kayak bikin Pesta juga gitu buat ngeramein gitu. Kalau di kita mah wayang Sunda tuh siapa ya, Asep Sunandar Sunaria gitu. Kalau di Jogja tuh siapa gua lupa lah namanya. Dan beliau yang main gitu. Pas kebetulan tanggal segitu teh. Kayak semangat gitu gue, kayak anjing kapan nih gue bisa ngalamin. Ini kawinnya lagi kapan lagi nih kawinannya? Kan umurnya panjang-panjang Pak. Gitu. Nggak kebagian kayaknya. Gak paham sih. Kata mereka sih biasanya setiap bulan Suro mereka selalu mengadakan Ada pesta. pestanya. Nggak harus kawinan. Gak paham juga. Pokoknya setiap itu pesta aja ya. Gitu. Dan Tidak, kebetulan cuma kemarin katanya. Nah, cuma. Kalau kita kesana kita mah nggak bisa ngeliat apa-apa Pak. Loh, kan katanya tadi yang biasa-biasa juga bisa ngelihat itu si ombaknya Cuma ngeliat kebuka. ombak doang. Ya, Tapi kan apa? yang ada karpetnya kita nggak ngeliat. Cobain aja dulu. Iya bener sih. Kita ngeliatnya di pinggir pantai. Pinggir pantai ya. Kita nggak masuk ke situ kan? Enggak, pinggir pantai menghadap laut. Iya, Ya gitu paling kan. kayak air doang lah masuk kaki. Kirain tuh yang kayak si Firaun itu masuk Enggak. Palit deh. Enggak kan? Jadi enggak. Cuman ombaknya memang ngebuka. Beneran Beneran gitu. ngebuka. Itu gue juga yang kayak wow, dalam hati ya wow. Ngebelah gitu, ngebelah. Ngebelah. Sampai berapa meter gitu? Iya, jadi yang asalnya ombak tuh ngegulung tuh gini kan. Oh. Nah, yang pas gini ngebuka gini. Jadi Ngebuka. kebelah Jadi dua gini, gitu? ngebuka, Iya, ngebuka, bukanya di samping tiba-tiba dari tengah Tengah ada lagi. satu. Anjir, sakti. Itu seriusan. Itu temanku juga, mereka semua ngelihat. Jadi kok menurut gua ya mungkin yang gua lihat penampakan mungkin bisa dibilang halu gitu ya, tapi pas ombaknya mereka pun ngelihat gitu. Keren anjir. Duh, nggak ada rekaman nih kalau ada. Kayaknya mah nggak bisa direkam. Kalau direkam nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Cuman gue waktu itu gue tidak kepikiran megang Iya, handphone, pasti, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau gue ada di situ juga emang nggak bakal buka handphone. Menikmati aja ya. Nikmatin aja. Kalau kawinan kayak gitu ada souvenirnya juga nggak sih? Oh iya. Kata orang sih, kata si Om Hao sih katanya ada, kata Om Hao ya. Gue nggak kenal juga siapa itu Om Hao, cuman gue tahu dia di YouTube. Gue fansnya beliau gitu. Gantungan kunci, kupu naga. Nah katanya sih souvenirnya itu ya itulah kayak titipan kayak misalkan apa ya,
petuah lah entahlah apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Dan yang kemarin yang gue dapet tuh agak konyol sih sebenarnya, dia kayak ngasih nama, ngasih gelar lah gitu kan. Jadi kalau misalkan ke pantai selatan supaya enggak di siapa-siapa gitu kan, lu siapa gitu, lu udah punya nama dari kita, lu sebutin aja nama ini dan mereka bakal tahu bahwa itu adalah lu gitu. Kayak diakuin sebagai apa ya, tamu lah ya, rekan lah gitu. Dianggap native kayak lu tempat gua. Itulah native sih enggak kali ya, kayak tetangga kita ini gitu, kayak gitu mungkin ya. Dulur orangnya gitu. Kayak black. Gitu kali ya. Atasan si Oni mau, gue juga mau ngeliat. Iya pasti penasaran lah. Wangi nggak tuh biar katanya kan? Wangi. Kalau si Ratu datang, Iya wangi. wangi apa tuh? Yang lu Gua belum pernah mencium wangi itu sebelumnya sih gitu, jadi gua tidak bisa mendeskripsikan wangi apa. Experience baru lah ya. Kayak wangi tumbuh-tumbuhan sebenarnya, kayak mungkin bunga ya, tapi gua nggak tahu itu wangi apa gitu. Oke. Ada ya hal-hal kayak gitu yang Beda sih. di sekitar kita. Pas apa ya, teman-teman gua share kayak yang mereka rasakan pada saat itu. Jadi temen gue yang dari Jogja, dia ngerasanya kayak gue tuh kayak ke rumah nenek atau kakek gitu, tapi yang kayak udah lama banget nggak kesana gitu, paham gak sih? Terus yang kayak perasaannya tuh kayak gue tuh malu gitu karena gue nggak pernah sedikit pun kayak silaturahmi ke rumah nenek atau kakek gitu. Dia perasaannya tuh kayak gitu, feeling dia gitu. Kalau temen gue yang satu lagi, dia emang feelingnya kayak masuk ke rumah orang gitu. Kayak gimana sih, kayak tamu beneran tamu gitu. Dan dia kayak bingung aja, dia kayak malu, entah kayak gimana ya, sungkan gitu. Kayak dia feelingnya kayak gitu. Kalau gue mungkin karena gue pun malu sih sebenarnya karena gue tamu juga gitu ya. Cuman karena mungkin gue lebih sensitif melihat situasinya kayak gimana di sana, jadinya gue kayak bisa ngikutin gitu. Kalau teman lu itu ya yang biasa aja itu ngelihat makhluk-makhluk yang lain juga. Apa lu doang? Oh, jadi dia cuma ngeliat ombak doang ya. Jadi perasaan doang ya, tiba-tiba pengen duduk. Iya gitu. Iya paling perasaan doang gitu. Yang dia tiba-tiba pengen duduk, dia nggak sadar aja gitu. Jadi pas dia duduk tuh memang si Bu Ratunya lagi ada gitu. Berarti dia nggak ngalamin ada. Oh iya, lu lihat Bu Ratunya kan? Kayak yang di lukisan-lukisan nggak? Beda, dia lebih cantik sih. Ya lukisan Tapi sih. kayak gitu, hijau gitu. Enggak ya? Enggak. Yang gue lihat pakaiannya itu, aduh apa ya? Bukan hijau sih yang gue lihat tuh, kayak mungkin semacam Tosca kali ya. Oh, Ya, hijau juga. Ya hijau warna- juga tapi semacam warna pantai. gitulah, warna-warna gitu. Nggak tahu itu refleksi dari laut apa gimana, gue nggak paham juga gitu. Cuman yang gue lihat sih nggak seijo itu. Dan kata orang di sana, jadi Ibu Ratu tuh bukan Nyi Roro Kidul, bukan Nyi Blorong, jadi beda lagi. Katanya si Nyi Roro Kidul itu dia kayak apa ya, menteri luar negeri gitu. Gue pernah denger itu juga. Jadi dia tuh makanya kenapa dia yang terkenal, jadi kemana-mana tuh memang dia yang maju. Ini ambasador. Ambasadornya Nyi Blorong tuh kayak apanya ya, menteri dalam negeri merenya gitulah gitu. Terus ada lagi yang di Sukabumi itu Nyai Mayang apa gitu, gue lupa, Mayang siapa gitu, gue lupa. Nah dia yang memang bagian sana gitu. Dulu gue nggak tahu sih bagiannya bagian apa aja, tapi itu beda-beda lagi. Iya, soalnya gue pernah dengar dari teman gue gini kan, dia emang bisa ngelihat gitu ya, yang jelas lah. Jadi dia tuh kalau main ke Bali suka ngelihat kayak ada dewa Hindu tuh apa aja sih, kayak ada Wisnu, ada gitu. Dia bilang itu jabatan. Soalnya dia kalau ketemu Wisnu tuh bisa jadi Wisnu yang sekarang tuh beda sama yang terakhir dia ketemu. Oh, jadi itu mah kayak jabatannya misalkan Wisnu, jabatannya Siwa gitu. Tapi orangnya bukan bisa ganti-ganti katanya. Mungkin sih. Ya, kalau dia bilang gitu. Mungkin dia juga gitu kan tadi, kayak yang di apa namanya, di selatan Sukabumi beda siapa. Ya kita taunya ya itu Nyai aja gitu kan. Dan memang itu tuh luas sih si kerajaannya katanya. Jadi untuk
kerajaannya sendiri, istananya sendiri itu dari Bali sampai Jawa. Pokoknya seluruh Jawa Barat gitu, Banten gitu ya. Terus untuk wilayahnya sendiri sepanjang Laut Selatan sampai hampir ke Australia, mau ke Australia. Gede juga ya. Sepanjang Laut Selatan ya, dari Sumatera ke hampir Papua dan ke Australia. Itu kingdomnya katanya. Gede sampai bule-bule sana kena Jim. Itu kerajaan ya. Gua Tapi ada- disclaimer yang tadi yang soal dewa-dewa ya, bukan gue yang ngomong ya. Takutnya ntar ini sotoy ya, emang gue nggak tahu. Emang gue nggak bener. tahu. Iya, gue juga nggak tahu sih itu. Ada pemilu juga dong kalau gitu. Iya kayak gitu, kayak ada yang Kalau- ganti, nggak tahu sih pemilunya, cuman katanya ganti jabatan Iya, tuh iya. beda dewanya gitu. Tapi kerajaan mah nggak nyoblos Sama, Pak. iya. Kan monarki. Menunjukkan itu mah. Iya monarki kan. Mana? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue juga. Tapi benar bisa jadi sih ya. Cuman gelar iya juga ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain lo? Banyak. Banyak. Jangan banyak-banyak Ya aja, udah, waktu tapi kita ya, banyak nih. udah aja dulu. Itu aja. Ya, udah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum. Nggak, jangan lupa subscribe. Nggak apa-apa, nggak di subscribe juga, yang penting ditonton. Oh iya, kita mah. baiklah. Oh iya, Oh iya. Aduh, bagi yang penasaran sama channel dia juga punya channel soalnya. Namanya apa? Mbak? punya channel tapi nggak pernah diupload. Nggak apa-apalah. Namanya Rex Journey. Rex Journey ya. Nah, subscribe-nya ke Rex Journey aja. Boleh lah ya. Yang kita mau ditonton aja, nggak di subscribe nggak apa-apa. Brengsek banget. Iya, gue lebih butuh ditonton, Pak. Daripada di subscribe ya. Daripada di-subscribe. Iya bener, duitnya dari view ya. Tapi kan harus subscriber juga, nggak sih? Enggak, salah satu. Oh gitu. Ya udahlah, baiklah. Jangan lupa tonton YouTube saya kalau Iya. gitu. Banyak videonya. Gue bingung mau nonton yang mana. Oke, gitu aja. Dah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana lagi? Nah, satu album nih kayaknya nih.